Selamat datang kembali bersama saya di Inspirasi Kuela. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul sejarah kecap. Ya, secara kecap, si hitam manis yang berusia ratusan tahun. Kecap merupakan salah satu bumbu yang kerap dicampurkan dalam berbagai masakan. Rasanya yang manis dan gurih tak pelak membuat kecap menjadi bahan yang kerap dicari untuk menambah cita rasa dari hidangan yang disajikan. Contohnya seperti semur, sate, mie goreng, dan banyak makanan Indonesia dibumbui kecap untuk warna pekatnya dan rasa manis. Kecap juga merupakan bumbu dapur yang sangat umum digunakan di Indonesia dan banyak negara Asia. Kecap terbuat dari kedelai, garam, dan beberapa bahan lainnya yang dicampur dan difermentasi selama beberapa bulan. Namun, ada dua versi asal-usul kecap. Yang pertama, asal-usul kecap berasal dari zaman dinasti Zhou. Awalnya terbuat dari fermentasi ikan dan garam. Asal-usul kecap berasal dari Cina atau Tiongkok pada zaman dinasti Zhou pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada saat itu, kecap dibuat dari fermentasi ikan dan garam dan digunakan sebagai bahan utama dalam masakan. Pada abad ke-7 Masehi, kecap mulai dibuat dari kedelai dan bumbu-bumbu lainnya. Dan yang kedua, asal-usul kecap di Indonesia. Kecap sejatinya memang bukan bumbu penyedap asli dari Nusantara, melainkan merupakan hasil akulturasi budaya antara Jawa dan Tiongkok. Berdasarkan sejarahnya, kecap diperkirakan telah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Romawi, kecap digunakan sebagai penambah rasa makanan. Mereka juga tidak menyebutnya sebagai kecap, melainkan liquamen. Liquamen sendiri memiliki cita rasa yang tidak jauh berbeda dari kecap buatan Tionghoa. Hanya liquamen terbuat dari semacam petis teri, cuka, minyak, dan ada tambahan merica. Pada tahun 1690 atau sekitar 16 abad kemudian, bangsa Tionghoa mulai menggunakan bahan penyedap berupa saus yang dinamakan dengan ke thiap. Seiring dengan perkembangan teknologi kala itu, pembuatan ke thiap mulai berganti dengan memakai kacang kedelai hitam sebagai bahan utamanya. Di Indonesia, ke thiap mulai masuk beriringan dengan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara yang dilakukan oleh sebagian orang Tionghoa. Demi menghidupi diri mereka, bangsa Tionghoa mulai memutar otak dengan berjualan ke thiap ke kawasan Melayu seperti Singapura, Thailand, Filipina, hingga ke Indonesia. Kecap asin atau soy sauce menjadi salah satu barang yang dibawa oleh para pedagang dari negara tirai bambu untuk ditukar dengan berbagai hasil bumi dan olahan khas Indonesia.
Saat kapal-kapal dagang Tiongkok sampai ke pelabuhan Jawa, ternyata mereka mendapati kenyataan bahwa kultur masyarakat Jawa berbeda dengan mereka. Oh my god. Alih-alih membeli dagangan mereka, masyarakat Jawa justru memperlihatkan raut tidak terlalu menyukai kecap asin yang dianggap terlalu bertekstur encer. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya para pedagang Tionghoa mulai berinovasi dengan mencampurkan gula kelapa dari Indonesia ke dalam kecap asin yang mereka buat. Sehingga kecap asin tersebut berubah menjadi kecap manis yang kental. Lantaran pengucapan kata ketchup sulit diucapkan oleh orang Indonesia, maka penyebutan dari istilah tersebut kemudian diubah menjadi kecap agar mudah dilafalkan. Inilah yang menjadi asal-usul dari adanya kecap manis yang telah disesuaikan dengan selera lidah masyarakat Jawa yang mengemari cita rasa manis. Sejarah pabrik kecap tertua di Indonesia. Pabrik kecap yang pertama kali dibangun di Indonesia pada tahun 1882 ialah pabrik kecap Teng Kiok Seng yang berada di daerah Pasar Lama, Tangerang. Pabrik kecap tertua yang dikelola oleh Teng Hang Soi itu hingga kini masih beroperasi. Namun, nama pabrik kecap Teng Kiok Seng telah berubah menjadi kecap Cap Istana. Setelah kemunculan pabrik kecap tersebut, mulai muncul pula merek kecap Cap Orang Jual Sate yang didirikan oleh Ong Sin Bun di Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 1889. Di daerah Tangerang, selain ada kecap Cap Istana, ada juga kecap Banteng, Cap SH yang dibuat oleh Lo Sin Siong dan mulai diproduksi sejak tahun 1920. Menariknya, Pramuja Anantatur juga menggambarkan kesaksiannya tentang kecap Banteng sebagai salah satu olahan kedelai yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Hal ini dilukiskan oleh sastrawan sejarah Indonesia itu dalam sebuah kisah epik pembangunan jalan raya Pos Anyar sampai Panarukan pada masa Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai 1809. Beliau berkata, tanah yang datar dan subur saja menghasilkan beras, juga berbagai palawijaya, terutama kedelai. Ini membikin Tangerang jadi produsen kecap sejak zaman Kompeni, zaman Hindia Belanda, Jepang, sampai kemerdekaan nasional. Kecap produksi sini juga dikenal sebagai kecap Benteng. Demikian kutipan dari buku Jalan Raya Pos, Jalan Daendels yang ditulis oleh Pramuja Anantatur. Sebagai produk masyarakat Tionghoa di daerah Tangerang, kini merek kecap tersebut menjadi buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Tangerang, khususnya saat berwisata ke daerah Pasar Lama. Dari sejarah panjang persilangan akulturasi budaya Jawa dan Tiongkok, konsumsi kecap sebagai bahan penidap berbagai hidangan diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Dan itulah tadi sejarah asal-usul tentang kecap.
hingga menjadi bumbu tambahan penambah masakan di Indonesia. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kalian ya tentang kuliner di Indonesia. Oke. Mohon maaf jika salah pengucapan nama atau suatu produk. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya hanya di Inspirasi Koela. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Bye!